Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh peserta didik kami tahun ajaran 2020-2021 di SMA Negeri 7 Kota Jambi. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan MPLS. Mudah-mudahan anak-anak kami akan dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesehat walafiat Allah sehingga dimanapun kita berada, beserta MPLS SMAN Negeri 7 Kota Jambi berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan selawat beriringan salam mari kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini materi MPLS kita adalah pendidikan dalam keluarga. Bagaimana orang tua mendidik peserta didik sehingga menjadi pribadi yang baik dari segi akhlak, etika dan moral. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada kita itu tergantung baik atau buruknya tergantung dari apa yang dicontohkan oleh orang tua kepada kita. Bila orang tua memberikan pendidikan yang baik, maka lahirlah anak-anak yang baik. Bila orang tua memberikan pendidikan yang tidak baik, maka lahirlah anak-anak yang tidak baik. Contoh, dalam pendidikan ibadah, dalam rumah tangga. Kalau orang tuanya ibadah, insyaallah anak-anak ibadah. Tapi kalau orang tuanya tidak ibadah, maka lahirlah anak-anak yang tidak ibadah. Maka dari itu, orang tua merupakan tolak ukur pertama dalam pembentukan karakter orang tua, dalam pembentukan karakter anak. Anak-anak dimanapun Anda berada, dan jadi kalau orang tua ibadah, insyaallah anak ibadah. Kalau orang tua tak ibadah, maka lahirlah anak-anak yang tak ibadah. Dalam pendidikan dalam rumah tangga itu akan membentuk karakter anak atau akhlak. Maka di sini akan lahirlah 3 bentuk akhlak. Yang pertama akhlak, yang kedua etika, yang ketiga moral. Akhlak itu adalah segala yang lahir dalam diri anak. Segala yang lahir dalam diri kita, itu akhlak. Kalau yang lahir dalam diri kita itu baik, maka disebut dengan akhlak yang baik. Kita ibadah, perkataan sopan, perbuatan sopan, ada etika, ada moral baik, maka itu semuanya baik. Kalau yang dalam diri Anda itu keluar perbuatan-perbuatan yang tak baik, maka itu namanya akhlak yang tercela. Anda meninggalkan ibadah, melalaikan ibadah, curi, dan lain sebagainya, itu merupakan perbuatan-perbuatan yang tercela atau akhlak yang tak baik. Itu akhlak. Yang kedua etika. Etika itu merupakan suatu cara Anda berbicara kepada orang tua. Al-Quran menjelaskan wa qaulan karima, katakan kepada mereka itu perkataan yang baik.
wala taqul lahum uffin. Jangan kamu bentak mereka. Ya, jangan kamu bentak mereka. Katakanlah perkataan yang baik kepada orang tua. Karena ingat, dengan jasa orang tua kamu bisa duduk di sini. Kamu bisa duduk di SMA Negeri 7 Kota Jambi. Maka jangan sekali kita membentak mereka, apalagi kita melalaikan mereka. Yang pertama, di samping berbuat baik kepada orang tua, berakhlak yang baik kepada orang tua, tidak lepas juga kepada guru di sekolah. Karena semua majelis guru di sekolah itu merupakan orang tua kedua setelah orang tuamu. Perbuatan etika akhlak kamu berbicara kepada mereka sama dengan kamu berbicara kepada orang tua. Berkatalah perkataan yang baik kepada majelis guru, sopanlah kepada mereka, insya Allah kamu akan peroleh nilai yang baik dari mereka. Bila perbuatan yang lahir dalam dirimu itu tidak baik, kamu bolos, kamu lari, kamu kata kotor, maka nilai kamu tidak akan baik di tangan mereka. Tuh, yang pertama ya, adalah berbicara, etika berbicara. Yang kedua adalah etika berpakaian. Anak-anak, kamu sekarang sudah menempuh dewasa awal ya. Ketika kamu telah beranjak dari remaja, apalagi kamu sudah menempuh balik, maka di situ Allah dan para malaikatnya telah mencatat perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan buruk. Etika merupakan cara kita berbicara kepada orang tua, kita percaya kepada majelis guru, dan berpakaian di dalam lingkungan kita. Bagaimana kita berpakaian? Anda laki-laki, ada batas yang ditentukan oleh agama. Kamu perempuan, ada batas yang telah ditentukan oleh agama. Maka dengan demikian, jangan berada atau memakai pakaian-pakaian yang tidak baik menurut ajaran kita. Pakaian-pakaian yang kurang. Perempuan itu yang tak boleh lihat hanya muka dan tapak tangan, yang lainnya aurat, berdosa ketika diperlihatkan oleh orang lain. Ingat itu. Baik. Yang ketiga adalah moral. Moral itu adalah ukuran baik atau buruknya dari suatu perbuatan yang lahir dalam diri kita tadi. Itu moral, nilainya. Jadi ada tiga, ada akhlak, ada etika, ada moral. Itu yang harus kita jaga agar kita menjadi pribadi yang baik dalam rumah tangga ataupun di dalam bermasyarakat. Anak-anak yang berbahagia, kemudian dalam pelaksanaan pendidikan dalam rumah tangga itu tidak terlepas dari ibadah yang telah Bapak sampaikan tadi. Ibadah mahdhah 5 kali sehari itu wajib. Jangan tinggalkan. Ya. Anda tak sholat, tak akan jadi anak yang pintar. Percayalah. Ya. Lahir anak yang pintar, korupsi. Itu efek orang yang pintar, tak ibadah, korupsi. Ya. Banyak orang yang pintar, tapi tak ibadah, tak paham dengan ibadah. Hati-hati itu. Kemudian di dalam kehidupan ini kita berada di lingkungan sosial, berbagai macam etnis, budaya, suku, bangsa, dan agama. Kita juga dituntut untuk senantiasa menjaga atau bersifat toleransi dalam agama. Jangan mencela agama lain, dan sehingga kita tidak dicela oleh orang lain. Ya. Beribadahlah menurut ajaran kita masing-masing. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jangan memaksa kehendak kepada orang lain dalam beribadah. Toleransi dalam agama artinya adalah kita menghargai orang-orang yang melaksanakan ibadah. Kalau kita dalam pelaksanaan ibadah ketika itu ada yang mengganggu, itu tidak toleransi namanya. Ketika orang lain juga beribadah kita ganggu, itu bukan
juga sifat toleransi. Artinya kita saling menjaga, menghormati. Bukan berarti ikut. Ingat itu anak-anak. Toleransi dalam agama artinya bukan ikut dalam kegiatan agama siapapun. Ya. Itu bukan maksud dari toleransi. Maksud dari toleransi beragama itu adalah kita menghargai agama lain dalam melaksanakan ibadah, apapun bentuk ibadah mereka, kita hargai. Kita pun juga seperti itu. Dan orang lain juga akan menghargai kita ketika kita menghargai mereka. Baik, anak-anak, di sekian dulu jumpa awal kita pada hari ini. Mudah-mudahan akan dari video Bapak ini akan mendapatkan semacam pencerahan bagaimana kita berakhlak kepada orang tua, kepada guru, dan antar sesama agama. Kemudian anak-anak, tolong sebagai bahan bukti kamu menyaksikan video ini, kamu bikin semacam ringkasan. Yang pertama itu adalah bagaimana, tulis ya dalam buku catatan, nanti dikumpul pada hari Kamis atau Jumat. Yang pertama, bagaimana peran orang tua dalam pendidikan anak di dalam rumah tangga, itu satu, tulis, jawab ya. Yang kedua, bagaimana sikap seorang anak terhadap orang tua dalam pendidikan rumah tangga. Dua aja, tulis dan simpulkan terhadap materi yang Bapak berikan ya. Terima kasih. Insyaallah kita jumpa lagi di lain waktu. Semoga selesai corona COVID-19 ini kita bisa kembali tatap muka di sekolah Sekolah Negeri 7 Kota Jambi, dan semoga semuanya berada dalam keadaan sehat. Oke, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja